Apakah setiap duka cita, setiap kesulitan adalah akibat daripada dosa? Apakah semua hal yang terjadi dalam hidup ini, penderitaan adalah karena dosa kita? Mari kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat ini untuk menemukan jawabannya. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan ini boleh kita kembali membahas pelajaran Sekolah Sahabat kita yang ketujuh, hukuman pembalasan. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami senang pada saat ini boleh kami untuk mempelajari pelajaran firman-Mu, sehingga kami boleh lebih hari dikuatkan bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Dan Tuhan yang kami sembah bukan saja Tuhan yang adil, tetapi juga Tuhan yang penuh kasih karunia. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur pada pekan ini kita masuk kepada pelajaran yang ketujuh, hukuman pembalasan. Saya ingin langsung kepada topik paling terakhir dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita di pelajaran yang ketujuh, pada hari Kamis dibahas bahwa pembalasan yang terakhir, hukuman pembalasan itu adalah bagi mereka yang masuk pada kematian yang kedua. Apakah kematian yang kedua itu? Wahyu menuliskan, mereka yang termasuk dalam kematian yang kedua adalah mereka yang akan masuk ke dalam neraka. Itulah mengapa Yesus menolong kita datang supaya setiap manusia tidak masuk kepada kematian yang kedua. Tetapi sebelum kita mempelajari itu, kita sampai ke situ, kita akan melihat beberapa pelajaran dari perkataan sahabat-sahabat Ayub yang sebenarnya datang untuk menghiburnya. Mereka datang kepada Ayub, tetapi gantinya menghibur, coba kita lihat perkataan-perkataannya. Di slide ditunjukkan, kita tidak akan lagi membahas perkataan Elifas. Jadi ada 3 teman Ayub yang datang menemui Ayub dengan maksud untuk menghibur, yaitu Elifas orang Teman, lalu Bildad orang Su'a, dan Sofar orang Naama. Yang kita akan pelajari sahabat ini adalah Bildad orang Su'a dan Sofar orang Naama. Saudara-saudara bisa lihat di slide, saya coba rangkumkan supaya saudara boleh mudah untuk mempelajarinya dan membagikannya di kelas-kelas Sekolah Sahabat. Saudara lihat di situ ada nama Bildad. Bildad perkataannya yang saya kutip adalah dalam Ayub 8 ayat 4, Ayub 8 ayat 9, Ayub 8 ayat 14. Dan nama yang kedua adalah Sofar, Ayub 11 ayat 14 sampai 15. Coba saudara lihat perkataannya. Ayub 8 ayat 4. Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Pertanyaan, perkataan daripada Bildad ini salah atau betul? Saudara-saudara yang di rumah yang menyaksikan video ini, perkataan daripada Sofar dan Bildad ini benar atau salah kira-kira? Bagi Anda yang membaca pelajaran Sekolah Sahabat kita, Anda akan menjawab pernyataan mereka adalah benar. Namun demikian, kita perlu mengetahui Ayub 8 ayat 4 saja. Coba seandainya ya, kita punya anak yang kita didik dari kecil dengan cara yang benar. Kita ajak renungan pagi, renungan malam, ajak ke gereja. Ketika dia besar, anggap saja anak kita ini nakal, dia menggunakan narkoba, overdosis, mati. Anak Ayub tidak demikian. Ya, perhatikan, anak Ayub tidak demikian.
Tetapi kalau itu menimpa kita, lalu orang itu datang, ada orang datang kepada kita menghibur. Lalu dia tepuk kita punya pundak dan berkata, sabar ya, sabar. Anakmu memang sudah layak mati karena anakmu itu memang sudah melanggar firman Tuhan. Perkataan orang itu benar? Benar saudara-saudara. Tapi tepat nggak kira-kira dikatakan pada momen seperti itu? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus perlu belajar bahwa Bildad dan Sofar memang sedang menyatakan bagaimana tabiat Allah, keadilan Allah. Nanti kita akan temukan jawabannya di pelajaran sekolah sahabat kita. Apakah benar penderitaan yang terjadi dalam dunia ini adalah semuanya karena dosa? Nanti kita lihat. Saya mengutip khusus tulisan dari pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini. Namun saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan slide berikutnya. Ini saya ambil di sekolah sahabat, tidak jauh-jauh. Saya pun gak berani mereka-reka sendiri jawabannya. Jangan-jangan salah, saya mengambil murni dari sekolah sahabat. Saudara lihat, seseorang dapat, slide kita ditunjukkan, seseorang dapat misalnya memusatkan perhatian hanya pada hukum dan keadilan dan penurutan. Sementara orang lain memusatkan perhatian pada kasih karunia dan pengampunan dan penebusan. Perhatikan yang saya garis bawahi dari tulisan sekolah sahabat kita. Penekanan berlebihan pada salah satunya menuntun kepada suatu gambaran yang rusak tentang Allah dan kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Sofar dan Bildad datang kepada Ayub menunjukkan sifat tabiat Allah yang adil. Kita kembali ke slide yang menunjukkan ayatnya Bildad dan Sofar tadi. Dia mengatakan, sebab kita anak-anak kemarin, Bildad, tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Betul? Betul. Ada ayat yang mengatakan bahwa hidup kita ini seperti uap air katanya. Ada kan di Alkitab? Bahkan dikatakan yang andalan kita, kekuatan kita sebenarnya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Betul kan? Betul. Ada ayat yang mengatakan kebenaran kita, kebenaran manusia seperti kain apa? Kain lara. Betul. Sofar mengatakan, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bayangkan saudara-saudara, Sofar datang kepada Ayub lalu bilang, Ayub, kalau kamu tidak jahat, kamu pasti tidak seperti ini. Ayub, kalau kamu tidak curang, kamu pasti tidak akan sakit seperti ini. Maka nanti sahabat depan kita akan pelajari Ayub mengeluh karena dia tahu dia hidup benar, dia tahu dia hidup tulus, dia tahu dia hidup takut akan Tuhan. Tapi kenapa ini terjadi? Sahabat depan kita akan jawab. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan perbandingan seperti yang sekolah sahabat kita ajarkan. Kita membuka dalam Bilangan 16 ayat 1 sampai 33. Ya. Kita bahas Bilangan 16 ayat 1 sampai 33. Seperti Sofar katakan, kalau kamu berbuat curang, pasti kamu akan kena salah. Kalau kamu berbuat tidak benar, pasti kamu akan dapat batunya. Ayat ini tidak salah, sekali lagi. Bandingkan dengan Bilangan 16 ayat 1 sampai 33. Ini adalah cerita mengenai Korah, Datan, dan Abiram. Serta 250 pemimpin majelis bangsa Israel pada waktu itu. Apa dosa mereka? Mereka datang kepada Musa dan Harun. Salah satu yang saya baca ayat itu, mereka menginginkan jabatan sebagai imam. Lalu Musa katakan, tidak cukupkah engkau bangsa Lewi sudah dipilih oleh Tuhan untuk mengatur keimamatan dalam bait suci, masih minta jabatan imam?
Sebenarnya bukan hanya jabatan imam. Kalau saudara baca baik-baik Bilangan 16 ayat 1 sampai 33, mereka datang itu karena apa? Bukan hanya jabatan imam. Itu yang pertama, jabatan imam. Yang kedua, mereka itu menggerutu akan keadaan mereka di padang belantara. Mereka menganggap bahwa tanah perjanjian itu hanya isapan jempol. Mereka katakan lebih enak di Mesir, minum madu dan susu. Di padang belantara ini tidak ada apa-apa. Mereka tidak percaya bahwa Musa dan Harun adalah utusan Allah. Dan akibatnya apa? Anda baca ayat itu banyak-banyak, baik-baik. Saya pun merinding membacanya. Korah, Datan dan Abiram disuruh berdiri di satu tempat. Lalu tanah terbuka. Korah, Datan dan Abiram masuk ke dalam tanah bersama dengan keluarga dan anak-anaknya, berserta kemah-kemahnya masuk ke dalam tanah, dan tanah menutup mereka. Ibaratnya gempa bumi terbuka, tanah itu menganga, lalu masuk mereka hidup-hidup ke dalam tanah, dan tanah itu menutup mereka. Sedangkan 250 orang yang lain kena api, mati saudara-saudara. Kita mengatakan, nah ini baru benar Pak Pendeta, orang jahat harus dibalas seperti ini. Bagaimana dengan Ayub saudara-saudara? Masih ingat ya, 4 jabatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Ayub. 4 sebutannya. Masih ingat saudara-saudara? Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dan perkataan itu muncul dari Tuhan sendiri. Ingat, Ayub sadar bahwa dia saleh dan jujur. Dia tahu, nanti sahabat depan kita akan pelajari. Hanya dia tidak tahu latar belakang kenapa dia bisa kena pencobaan ini. Yang tahu hanya kita yang membaca pengalaman hidup Ayub. Saya melihat pelajaran sekolah sahabat kita baik sekali. Dia menjawab. Dalam pelajaran hari Kamis 10 November 2016 halaman 82, slide menunjukkan. Benar, perhatikan baik-baik, kita baca sama-sama dengan yang ada di rumah. Benar bahwa semua penderitaan di dunia ini muncul dari dosa. Itu benar. Perkataan sahabat-sahabat daripada Ayub benar. Bahwa semua penderitaan di dunia ini muncul dari dosa. Tetapi tidaklah benar bahwa semua penderitaan adalah hukuman Allah atas dosa. Ya, saya ulangi. Tidaklah benar bahwa semua penderitaan adalah hukuman Allah atas dosa. Pastilah bukan begitu dalam kasus Ayub, juga tidak di dalam banyak kasus lain semacam itu. So, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, orang-orang muda, jangan anggap kalau ada orang terbaring sakit di rumah sakit, lalu kita bilang, oh itu karena dosa dia. Bahkan yang kurang pas dengan saya, beberapa kali saya mengikuti seminar kesehatan, biasanya New Start, 8 obat alami. Dan orang itu sudah vegetarian, sehat, lalu dia sakit. Waktu dia sakit, dia coba cari-cari apa kesalahannya. Dan kesalahan yang dia temui, dia sering bilang, oh saya memang sudah vegetarian, tapi saya kurang tidur. Oh saya memang sudah ini, tapi kurang ini dan kurang itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan jawaban yang terbaik pada saat ini. Richard Rorty, seorang filsuf yang terkenal pada abad ke-20 mengatakan, ada begitu pertanyaan yang terjadi mengenai penderitaan yang terjadi di atas dunia ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah berusaha menghadapinya. Richard Rorty, berusaha menghadapinya. Ayub saudara-saudara, saleh, tekun, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kena pencobaan, apa yang dia lakukan? Berusaha menghadapinya. Ada dia menggerutu, ada dia mengeluh. Yes, kita sudah pelajari pada sahabat-sahabat yang lalu. Tetapi dia menggerutu, dia mengeluh kepada Allah.
Ada perasaannya dia ingin mati. Iya, kita sudah belajar kemarin. Tuhan kalau boleh nggak dilahirkan dan lain sebagainya. Tapi apakah imannya luntur daripada Allah? Tidak. Imannya tetap teguh kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin dari antara Anda yang menyaksikan video saya, ada yang sedang sakit, terbaring lemah. Mungkin Anda sudah menjaga kesehatan Anda bertahun-tahun. Anda sudah menjadi seorang vegetarian, mengikuti New Start. Tetapi sekarang Anda sakit. Jangan undur iman kita. Richard Rorty katakan, berusaha menghadapinya. Hadapi saudara-saudara. Dan jangan lagi kita berpikir-pikir, oh dari 8 obat alam, 8 New Start, mungkin saya sudah melanggar ini, melanggar itu, melanggar ini dan yang lain sebagainya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini pelajaran mengingatkan kepada kita. Jangan kita sampai salah mendeskripsikan Allah kita. Salah satu terlalu mendalam, maka akan merusak karakter Allah. Kalau kita terlalu mengatakan bahwa Allah adil, hilang kasih Allah, maka kita salah menggambarkan tabiat Allah. Sebaliknya, kalau kita terlalu mengatakan bahwa oh kita hidup dalam kasih karunia, nggak apa-apa semua yang ada dimakan aja. Ini kan sudah zaman kasih karunia. Saudara-saudara, kita juga salah. Mari tempatkan Allah kita pada posisi yang benar. Allah kita adalah Allah yang adil, tetapi juga Allah yang penuh kasih sayang. Teman-teman daripada Ayub datang mengatakan Allah itu adil. Kamu karena dosa begini, ditunjuk. Anak-anakmu layak mati karena mungkin berdosa, kamu mungkin curang dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang juga penuh kasih sayang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya menutup pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini, saya ingin kita ingat, kita perlu menjaga kehidupan kita. Kita perlu menjaga tabiat kita. Kita perlu menjaga pola makan kita. Kita perlu menghidupkan New Start. Saya tidak mau bahas menyebutkan New Start satu-satu karena ini bukan pelajaran sekolah sahabat kita. Hanya saya coba ingin masukkan 8 obat alami New Start perlu. Tetapi ketika kita sakit, ketika kita mungkin kena pencobaan ataupun penderitaan, ingat bahwa ada kasus-kasus tertentu di mana penderitaan adalah bukan hanya hukuman Allah atas dosa. Memang benar secara umum penderitaan di dunia muncul karena dosa, tetapi tidaklah benar bahwa semua penderitaan adalah hukuman Allah atas dosa. Jadi saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan kalau sedang menderita, sedang sakit? Hari ini kita belajar satu, hadapilah itu bersama dengan Tuhan. Hadapi saudara-saudara. Jangan undur. Orang-orang muda, kemarin kita sudah bahas, jangan lari kepada narkoba, melarikan diri ya, bahkan bunuh diri, jangan. Hadapi itu bersama dengan Tuhan. Mengeluh dalam doamu kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, yaitu surga. Bagi mereka yang setia kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan kebangkitan, hidup yang kekal, pemulihan yang sempurna, surga. Sebaliknya, hukuman pembalasan itu juga ada bagi mereka yang tergabung masuk ke dalam kematian kedua yang disebutkan dalam Wahyu 20 ayat 14. Wahyu 20 ayat 14. Mereka yang masuk kepada kematian yang kedua adalah mereka yang akan dihukum dalam api neraka. Itulah sebabnya Yesus datang, 1 Korintus 15 ayat 26. Dia datang supaya orang-orang banyak yang akan terhindar dari kematian yang kedua ini, yaitu neraka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita setia dalam masalah, dalam pencobaan. Ingat, tidak selamanya itu karena penghukuman daripada Allah, tetapi kita harus maju melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih
untuk pelajaran sekolah sahabat ini, menguatkan kami bahwa kami harus menjaga kehidupan kami, menjaga perkataan kami, menjaga tabiat kami, menjaga kesehatan kami. Tetapi ya Tuhan, bila datang waktunya kami harus sakit, harus merasakan penderitaan, ajarkanlah kami untuk tetap berjalan maju bersama-sama dengan Tuhan, supaya ketika Yesus datang kali yang kedua, kami diselamatkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bila pelajaran sekolah sahabat ini menjadi berkat bagi Anda, mari kita bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.